العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bitarini amin. Ru'yan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratus Syekh radhiyallahu an, kita lihat dalam catatan kaki, dia Hadratus Syekh radhiyallahu an dawuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Yang bermaksud ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebab dah wali, dah kenal Allah, semuanya kembalikan kepada Allah. Jadi tak ada rasa takut, tak ada khawatir, tak ada sedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat yang janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya kawan akhwat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini di antara pengajarannya, nak tunggu, nak jadi wali, tak perlu nak tunggu dapat terbang. Nak tunggu dapat jalan di atas air. Nak pergi Singapura tak jalan aja. Itu baru wali, tak. Dua saja syaratnya. Pertama beriman dan selalu bertakwa. Berarti dia istiqomah dalam ketakwaannya itu. Apa takwa yang paling mudah? Takwa yang paling mudah adalah fi'lul ma'murat wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Itu pengertian takwa yang paling mudah sebagaimana diingatkan oleh khatib-khatib setiap Jumat. Ini, yang penting beriman dan istiqomah, ya, istiqomah. Maka itu satu ciri-cirinya wali Allah adalah istiqomah. Bahkan dikatakan apa dalam hadis, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, jadi insya-Allah istiqomah setiap hari Selasa datang, sama ada secara Zoom ataupun secara langsung. Istiqomah. Selagi mana boleh datang, dia datang. Istiqomah. Nak 1000 dalil, tak nak 1000 dalil. Sibuklah Ustaz. Siapa yang tak sibuk? Jangankan orang hidup, orang mati aja sibuk. Kan? Apalagi masih hidup, sibuk macam-macam sibuk. Kan? Macam-macam urusan. Maka istiqomahlah. Di antara hikmahnya, kita diwajibkan mendirikan salat selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana kita mukallaf, supaya kita istiqomah untuk ingat Allah dalam apapun keadaan. Tak dapat salat berdiri ya duduk, tak dapat duduk ya baring, tak dapat baring terlentang, menunjukkan pentingnya istiqomah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan perintahnya, istiqomah dalam menjauhi larangannya. Maka golongan seperti ini akan diberikan kabar gembira, ya, di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Kabar gembira macam-macam, kabar gembira itu, ya, mungkin menerusi mimpi, kan, kabar gembira. Contohlah, begitu cinta kepada Hadratus Syekh, kemudian dia sedang dirundung masalah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sangat
dalam keadaan sangat panik lah misalkan, tapi dia senantiasa tawasul kepada Hadratus Syekh. Malam-malam Hadratus Syekh datang dalam mimpinya, memberitahu sesuatu misalkan. Itu termasuk kabar gembira yang dibawa dalam mimpi. Mimpinya orang soleh adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Jadi begitu kabar gembira, ya, kabar gembira yang dibawa oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril nanti saat-saat dalam saat sakaratil maut. Maka nanti disebutkan lahumul busyra fil hayati dunya. Kabar gembira di dalam kehidupan di dunia, diberikan kegembiraan. Maka itu di antara doa Hadratus Syekh radhiyallahu an yang kita senantiasa dengar. Beliau selalu sebut apa? Anzil alaina malaikata Jibril inda sakaratina wa naz'i arwahina liyadfa'anna wasawisa syaitan bi an ikhtim lana bis sa'adah wa husnil khtimah. Itu antaranya. Ya. Maka malaikat Jibril akan memberitahu tempatnya nanti di akhirat. Nah, itu kadang-kadang orang dalam nazak tuh ada yang senyum. Ada yang senyum, ada yang nampak matanya melotot. Mungkin yang senyum itu dia dah tahu tempatnya, duduknya kat mana, kat surga, dah tahu. Jadi sebelum masuk liang kubur, dia dah Allah tunjukkan tempat apa di surga. Kabar gembira lah tuh saat nazaknya. Begitu juga nanti di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Ketentuan Allah tak akan berubah. Janji Allah tak berubah. Itulah janji antara janji Allah kepada mereka yang mau istiqamah. Di antara janjinya Allah itu. Ya, kabar gembira tadi itu. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, kalau kita dapat dapat kabar-kabar gembira yang seperti itu, merupakan kemenangan yang besar. Kita dapat istiqamah merupakan kemenangan yang besar. Sebab syaitan senantiasa inginkan kita tak nak mengingati Allah, kan? Maka berusaha syaitan untuk memalingkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu berkata dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim, berita gembira pada ayat ini ditafsiri dengan mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar. Kan? Mimpi yang benar dan bermanfaat, nah, yang dilihat oleh seorang atau dilihatkan pada orang lain. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi lah, Hadratus Syekh datang. Nanti Hadratus Syekh memberitahu, jangan risau. Nah, ini. Nah, jangan risau. Contoh lah. Maka insya Allah itu menjadi kenyataan. Sebab apa? Mimpinya orang yang baik tadi. Dan ia mimpi yang disampaikan, kabar yang disampaikan adalah kabar kegembiraan yang bermanfaat. Sama ada kita mimpi sendiri ataupun orang lain memimpikan kita. Kan? Kita dalam keadaan sakit luar biasa. Esok Ustadz Basit ziarah. Kemudian dia bilang, Kak Tuan, malam saya mimpi Yai. Yai dawuh begini-begini untuk Kak Tuan. Nah, contohlah, itu berarti kabar gembira yang dibawa oleh orang lain yang manfaatnya kembali kepada kita. Maka insya Allah akan jadi kenyataan kabar gembira seperti itu. Ini termasuk busyra. Nah ini. Nah, tapi janganlah kita berbohong tentang mimpi, kan? Ini saat-saat macam sekarang ini, kan? Saat-saat politik sekarang ini macam-macam. Oh, mimpilah nanti menanglah, dan lain sebagainya. Mimpi. Berapa kali macam-macam mimpi diberitahukan. Jangan percaya kalau macam yang berhubungkan dengan macam gitu. Dah. Baik. Kemudian, adapun berita gembira di akhirat adalah surga dan pahala. Jelas, ya. Berita yang akan diberikan, insya Allah akan diberikan surga dan pahala, walaupun orang-orang tarekah insya Allah yang dicari bukan surga,
tapi tak secara langsung insya Allah akan diberi surga, kan? Sebab nikmat yang paling besar itu di dalam surga, kan? Apa nikmat paling besar? Nikmat paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ini nikmat yang paling besar di dalam surga. Memang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, kita bukan meminta surga. Yang kita minta adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari ya Allah. Bukan surga yang kita cari, tapi keridhaan Allah. Kita melaksanakan perintah karena inginkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Dan insya Allah tanpa diminta, Allah dah janjikan, kan? Walaupun kita tak minta surga, insya Allah Allah akan berikan surga. Sebab Allah dah janjikan, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun, kan? Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya surga. Maka insya Allah tanpa kita minta surga, kalaulah yang kita laksanakan karena ingin mencari keridhaan Allah, ya, yang kita tuju Allah, yang kita cari keridhaan Allah, maka insya Allah surga akan kita dapat. Begitu juga pahala akan didapat. Itu janjinya Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil zarrah pun, dia akan melihat hasil apa yang telah dilakukan. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan walau sekecil apapun kebaikan. Sebab sekecil apapun kebaikan tetap kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat kalau laksanakan dengan penuh keikhlasan. Syekh Al-Allamah As-Sawi rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada yang diwariskan dari sifat kenabian selain kabar gembira, ya, yakni mimpi yang benar dan bermanfaat. Sebab di antara ajza'in nubuwah adalah mimpi, ya. Mimpi ini termasuk salah satu ajza'in nubuwah. Baik. Menurut satu pendapat, bahwa yang dimaksud dengan kabar gembira di dunia adalah turunnya malaikat dengan membawa kabar gembira ketika menjelang kematian seseorang. Nah, ini dalam keadaan gelisah, maka kita dilatih untuk mentalkinkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Contoh, saat itulah malaikat turun memberikan kabar gembira. Nah, jangan risau. Hadratus Syekh, guru-guru kamu telah menunggu, kan? Dan itu yang kita minta dalam munajat yang pertama, kita memohon husnul khotimah dan memohonkan dijemput oleh guru-guru kita. Kan? Itu kabar gembira, malaikat turun memberikan kabar gembira akan tempatnya nanti di akhirat. Maka itu orang yang nazak, ada yang senyum-senyum. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tempatnya di dalam surga. Ya, di mana malaikat itu dengan membawa kabar gembira ketika menjelang kematian seseorang. Ya, pendapat yang lain mengatakan kabar gembira dalam kehidupan di dunia adalah pujian yang baik dan kecintaan makhluk kepadanya. Tafsir Sawi, Tafsir Khazin, dan juga Al-Maraghi. Ya, jadi dipuji orang itu termasuk kabar gembira juga lah. Ya, kecintaan, ramai orang yang cinta kepada dirinya, itu pun juga termasuk kabar gembira. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan takbir, cara mengurai mimpi kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam, dan disebut juga dengan hadisun nafas, ya. Ini takbirur ru'ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahaditsi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu
untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, ya, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana, kan? Itu diantara hikmah Nabiullah Yusuf di penjara, kan? Di antaranya inilah Allah mengajarkan ta'wilul ahadis, kan? Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Allah mengajarkan takwil mimpi. Apabila pembesar Mesir mimpi, kan? Mimpi ada 7 sapi yang kurus-kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Nah ini apa yang dimaksud? Nah, kemudian Nabiullah Yusuf terangkanlah kepada pembesar raja yang diutus untuk menghadap kepada Nabiullah Yusuf. Nah, ini kan. Nah, di antara mimpi Nabiullah Yusuf yang pertama apa? Dan menjadi kenyataan adalah Nabiullah Yusuf mimpi melihat berapa? 10 bintang-bintang dan matahari serta bulan sujud kepadanya. 10 itulah digambarkan siapa? Adik-beradiknya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bintang dan bulan adalah orang tuanya. Ini. Baik. Jadi apa yang ditakbirkan oleh Nabiullah Yusuf sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada beliau alaihi salam menjadi kenyataan. Itu diantara takbir ru'yah, ya. Allah Subhanahu wa taala memang memilih Nabiullah Yusuf ini dan diajarkan kepadanya sebahagian daripada takbir mimpi-mimpi. Nah ini. Baik, kemudian Sayyidunal Imam Hakim At-Tirmidzi radhiyallahu anhu berkata, orang yang kontak batin dengan Tuhannya itu ada 3. Pertama, seorang yang kontak batin dengan Tuhannya melalui wahyu, yakni orang yang rohaniahnya mengembara dalam hati, ya. Kedua, orang yang kontak batin dengan Tuhannya dalam tidur, yakni dalam alam arwah. Sebab ketika roh keluar dari jasad maka mereka dapat melakukan kontak batin, kan? Begitu tertidur, kan? Sebab sebelum tidur di macam-macam lah wirid-wiridan dibaca, kan? Baca salat Husainiyah lah, membaca solawat 3 macam lah. Kemudian begitu tidur aja lelap, padahal baru 5 menit dah pergi ke dinding ziarah makam Hadratus Syekh, terjaga, tertidur, ziarah makam Rasul, kan, bermimpi tawaf. Nah, ini termasuk kontak batin, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kontak batin dengan Tuhannya dalam waktu tidur. Nah ini. Maka mereka dapat melakukan kontak batin, ya. Ketika orang yang kontak batin dengan Tuhannya ketiga adalah dalam kondisi sadar dengan penuh ketenangan hati sehingga mereka memahami dan mengetahuinya. Orang yang betul-betul sadar dalam keadaan dirinya sadar, dia betul-betul sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dalam apa juga keadaan senantiasa kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Man zakaroni zakartuhu. Siapa yang ingat aku akan ingat dia. Maka Allah perintahkan fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Alkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Kita ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Allah ingat kita dengan menerima amal ibadah kita. Kita ingat kepada Allah dengan berdoa. Allah akan ingat kita dengan mengkabulkan doa kita. Kita ingat Allah menerusi apa? Karena ingat banyak dosanya, kemudian dia bertaubat, beristighfar. Allah ingat kita dengan memaafkan kepada kita dan seterusnya.
Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar dan bermanfaat yang dialami oleh orang yang soleh adalah merupakan satu bagian dari 46 bagian sifat kenabian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan perawi lain. Ya, ini diantaranya lah. Maka sebelum ada yang ada yang bermimpi sebelum terjadinya tsunami, dah disampaikan dia mimpi kejadian tsunami, dan yang menyampaikan orang yang soleh, ya. Maka insya Allah menjadi kenyataan lah mimpinya itu. Nah ini. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dengan redaksi satu bagian dari 45 bagian sifat kenabian. Sifat kenabian ini macam-macam kan. Ada mimpi, ada wahyu, ada ilham, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Imam Tabari dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum dengan redaksi satu bagian dari 49 bagian sifat kenabian. Ya. Yang penting mimpi yang benar, mimpinya orang yang soleh, mimpinya orang yang baik adalah merupakan juz'un daripada kenabian. Satu sifat di antara sifat kenabian. Baik. Satu bagian dari 49 bagian sifat kenabian. Dalam kitab Syarah Qurtubi dengan redaksi satu bagian dari 47 bagian sifat kenabian. Jadi itu redaksi-redaksi yang lain yang berlainan, tapi maksudnya sama saja. Imam Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an dengan redaksi satu bagian dari 44 bagian sifat kenabian. Ya. Jadi berbeza-beza riwayat. Nah, gitu aja. Imam Ibni Abdul Bar meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dengan redaksi satu bagian dari 26 bagian sifat kenabian. Dalam Syarah Imam An-Nawawi, Imam Nawawi dengan redaksi satu bagian dari 24 bagian sifat kenabian. Dan dalam Syarah Ibnu Abi Jamrah dengan dua redaksi, satu bagian dari 25 bagian sifat kenabian, dan yang satu redaksi yaitu satu bagian dari 27 bagian sifat kenabian. Maka itu semuanya itu ada 9 riwayat, 5 riwayat dalam hitungan 40, sedangkan 4 riwayat dalam hitungan 20. Yang penting ala kulli hal dari 9 riwayat itu, satu di antara sifat kenabian adalah mimpi yang benar. Berarti mimpi yang benar itu boleh dipercayai lah. Ya, tapi jangan mimpi yang diada-adakan. Nah ini. Dan masih banyak riwayat yang lain, yaitu riwayat 90, riwayat 72, riwayat 76, riwayat 50, riwayat 40, dan riwayat 42. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain selain riwayat di atas, dan selain riwayat 70 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu perlu dikaji ulang. Subhanallah. Inilah hebatnya Hadratus Syekh radhiyallahu an, kan? Kita tak perlu belajar macam-macam, buka-buka macam-macam hadis. Hadratus Syekh dah sampaikan ini. Menunjukkan Hadratus Syekh adalah mutabakhir fil ilm. Begitulah, bagaikan lautan ilmunya Hadratus Syekh radhiyallahu an. Tidak ada satupun dari ulama al-muhakkikun radhiyallahu anhum yang pernah mengklasifikasikan ajza'un nubuwah atau bagian-bagian sifat kenabian. Mereka memasrahkan penuh kepada ulama ahli ma'rifat billah yang mengetahui tentang hakikat kenabian. Jadi kalau katakan orang luar sana, ustaz-ustaz di luar sana tak mempercayai, tak payah nak dipermasalahkan, kan? Sebab ulama-ulama muhakkikun pun menyerahkan urusannya itu kepada ulama yang ahli ma'rifat billah. Sayyidina Syekh Al-Ummi Al-Kutub Al-Kabir wal-Ghaus Saghir Sayyid Abdul Azim, ya, Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabagh Al-Hasani radhiyallahu anhu telah mengupas hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Syekh Halimi radhiyallahu anhu. Pertama,
Sayyiduna Syekh Ahmad Ibnul Mubarak bertanya kepadanya, apakah yang dimaksud dengan ajza'un nubuwah? Dan apa hikmahnya di balik perbezaan riwayat-riwayat ajza'un nubuwah yang ada? Apa hikmahnya? Apa yang dimaksud dengan ajza'un nubuwah dan apa hikmahnya? Dengan riwayat yang berbeza. Apakah mungkin mengkompromikan riwayat tersebut dan mengarahkan masing-masing riwayat tersebut? Sebab permasalahan ini merupakan sesuatu yang membingungkan akal para pakar hadis yang telah lama belum pernah terselesaikan. Nah ini jelas diakui tadi belum pernah terselesaikan katanya. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, ajza'un nubuwah dapat diklasifikasikan menjadi 4. Ajza'ul admiyah, ajza'ul qabdiyah, ajza'ul bastiyah, dan ajza'ul hiya binafsi. Paham tak paham, pokoknya dirungok ni wae maren. Okey. Pertama, ajza'ul udmiyah. Ajza'ul udmiyah adalah kesempurnaan bentuk lahir. Ajza'ul admiyah. Kesempurnaan bentuk lahir, kesempurnaan panca indera lahir, kesempurnaan bentuk batin, kesempurnaan indera batin secara totalitas, terlepas bagian setan dan kesempurnaan akal, dan bagian ini jumlahnya ada 7. Rasulullah SAW begitulah sifat, semua sifat zahirnya sempurna. Kan? Rasulullah sifat zahirnya, batinnya semua sempurna. Bahkan apa? Terlepasnya bagian setan dan kesempurnaan akal. Semua bahagiannya Rasulullah sempurna semua. Bahkan yang bagian setan pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi bentuk bagian zahirnya Rasulullah sempurna, maka dikatakan Rasulullah adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baik manusia dalam bentuknya dan dalam akhlaknya. Jelas. Baik, akalnya semuanya. Yang disebutkan di sini ada 7, ya. Ada 7. Dan bagian ini jumlahnya ada 7, kan? Bentuk zahir, kesempurnaan indera zahir, bentuk batin, kesempurnaan indera batin, secara totalitas tadi itu, semuanya ada 7. Kemudian yang kedua adalah ajza'ul qabdiyah, adalah daya perasa yang mendarah daging. Sifat memperhatikan, ya. Rasulullah senantiasa memperhatikan. Rasulullah begitu sifatnya, empatinya kuat sangat. Ya. Macam kita ini empatinya tak kuat. Contohnya kita macam banyak kita ini macam tak ada ambil kisah keadaan orang lain. Contohlah. Ya. Tapi Rasulullah SAW sikap memperhatikan itu luar biasa. Ini sikap lari dari sesuatu yang bertentangan. Ya. Lari dari sesuatu yang bertentangan. Sikap tidak malu untuk mengungkap kebenaran. Ya. Rasulullah tak malu mengungkap kebenaran. Maka itu Rasulullah dawuhnya apa? Qulil haqqo walau kana murra. Ya. Tapi kita kadang-kadang kita malu nak mengungkap kebenaran, kan? Bahkan kita kadang-kadang bukan lari dari perkara yang bertentangan, justru benda yang bertentangan yang tak diperbolehkan kadang kita lakukan. Nah, ini. Sikap tunduk atas segala perintah, sami'na wa ata'na, itu jelas di antara sifatnya Rasul. Nah, jadi kalau ada hamba Allah yang mempunyai sifat sami'na wa ata'na, berarti itu termasuk hamba Allah yang mewarisi ajza'un nubuwah tadi. Kalaulah hamba Allah yang punya sifat empati, ya, begitu rasa simpatinya kepada orang lain luar biasa. Sehingga kalau melihat orang yang meminta, tak boleh tidak, mesti harus dia nak kasih. Contohlah. Berarti itu dah mempunyai ajza'un nubuwah dalam dirinya juga. Apa yang ada dalam Rasul, dia sudah mewarisinya. Kemudian sikap simpati terhadap kesesuaian dan daya kekuatan yang sempurna, ya. Sikap simpati terhadap kesesuaian, kemudian daya kekuatan yang sempurna dalam berprinsip, komitmen yang tinggi. Dan ini jumlahnya ada 7. Nah. Mana Ustaz jumlahnya ada 7? Nanti hitung sendiri.
Macam mana boleh 7? Begitulah komitmen yang tinggi. Berarti sehingga apa? Salah satu sifat yang ada dalam diri Rasul adalah sifat amanah, sifat sidik. Ini komitmen yang tinggi. Istiqomahnya, komitmennya begitu kuat. Baik. Tadi ada 7, ini pun ada jumlahnya ada 7. Kemudian azzaul bastiyah adalah rasa lapang yang sempurna, lapang dada, kan, pemaaf, ini dan lain sebagainya. Bersemayamnya kebaikan dalam jiwanya. Dalam jiwanya macam-macam. Kebaikan-kebaikan dalam jiwanya ini macam-macam. Pemaaf, penyabar, syukur, ridho, pasrah, dan lain sebagainya. Terbukanya panca indera lahir, terbukanya indera batin, ya, dapat melihat perkara-perkara yang gaib, misalkan lah. Luhur dan tinggi kedudukannya, pemaaf dan rendah hati, dan bagian ini jumlahnya ada 7. 7, 7, 7, 21. Kemudian yang keempat, ya, azza, apa namanya? Hiya binafsiha, ya, adalah benar dalam ucapan dan ungkapan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara ucapan dan ungkapan dan perbuatan semuanya sama. Dan semuanya sama. Ucapan dan ungkapannya semua sama. Kemudian sabar, jelas kalau Rasulullah sabar, luar biasa sabarnya. Kasih sayang yang sempurna, nah, ini diantaranya. Ya. Baik. Kemudian ma'rifat billah, ya, mengenal Allah, takut yang sempurna kepada Allah, ya, takut kepada Allah yang sempurna. Kadang-kadang kita kadang takut, kadang tak takut, kan? Kadang berani, kan? Berani melakukan kemaksiatan, berani tinggalkan kewajiban, contoh. Kita naik turun, sebab iman kita ini naik turun, yazid wa yanqus. Kan kalau iman waktu naik, takut betul. Kan? Tapi kalau iman lagi turun, alah tak apa-apalah. Nanti minta maaf lah. Allah Rahman kan, Allah Ghafurur Rahim kan. Contoh lah. Baik. Jadi kalau Rasul adalah sifat takut yang sempurna kepada Allah. Dan benci terhadap kebatilan. Jelas. Bagian ini jumlahnya juga ada 7. Jadi semuanya ada 28. Maka komponen kenabian seluruhnya berjumlah 28. Baik. Kemudian kita sampaikan sedikit lagi ya. Sudah jam 10.56. Ya. Maka komponen kenabian dan seluruhnya berjumlah 28. Udahlah, itu sajalah. Nanti panjang lagi. Ya, tak cukup masanya. Insya Allah kita sambung minggu depan. Minggu depan kita muajah. Insya Allah hadir sambung minggu depan ya, di Masjid Rahmatullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita di antara ajza'in nubuwah tadi berkahnya guru-guru kita, bil khusus berkahnya Hadratus Syekh radhiyallahu an, sehingga moga-moga dengan ajza'un nubuwah yang tadi sedikit ya dikongsikan itu tertanam dalam jiwa kita dan moga-moga akan senantiasa memancar kebaikan-kebaikan dari kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah ikhwan akhwat yang boleh dikongsikan. Insyaallah akan kita sambung pada minggu hadapan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doa kesembuhan. Pertama untuk Mbah Usman, Pak Evi ya, kita baca surah Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.
pengikut sahabat hingga ke hari kiamat, guru-guru kita, orang tua kita, pendahulu kita, mereka-mereka yang berjasa kepada al-khidmah, pendahulu-pendahulu al-khidmah, ya. Moga-moga ambil khusus Kiai Nabhan, ya, moga-moga semua kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kekhilafannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. Oke. Selain daripada itu, sama-sama kita baca Fatihah untuk kita, keluarga kita yang masih hidup, anak cucu kita yang masih hidup, bil khusus keluarga dalam Hadratus Syekh radhiyallahu an, ikhwan akhwat kita yang bertungkus lumus mempersiapkan khol di pondok, ya, moga-moga diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjayakan khol di pondok nanti insyaallah. Moga-moga kita, anak cucu kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan daripada penyakit, dan yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah. Di antaranya khususnya untuk Mbah Usman, Pak Evi Nur Samsul, dan juga Ustadz Nazlatul Furqan, ya, Ustadz Agus nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit mereka sehingga dapatlah melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya insyaallah. Dan tak lupa juga khas untuk air musofa, moga-moga terus berkembang dan berkah insyaallah. Al-Fatihah. Ada himbauan kepada jamaah khususi dan juga jamaah khidmah secara umum yang ada rezeki lebih, sehat badan dan waktu luang, agar dapat mengikuti haul di pondok. Oke. Insya Allah, ya. Tapi kalau jauh-jauh hari memang ada rancangan berangkat, murah, tiketnya murah sebenarnya kalau jauh-jauh. Kalau sudah tinggal 1 minggu yang mahal sikit bukan sikit, 2 kali ganda biasanya. Kalau saya dari Singapura, kalau 4 bulan yang lalu tak sampai $300 pulang pergi. Kalau sekarang dah hampir 2 kali ganda. Jadi insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesempatan insya Allah untuk mengikuti haul mana yang ada istitoah. Maka itu jangankan pergi haul, pergi haji aja kan, manistato'a ilaihi sabila. Yang istitoah itu berarti mampu kesehatannya, mampu keuangannya, mampu dapat cuti bagi yang kerja. Sehat, duit ada, tapi company bilang tak boleh ambil cuti sebab hari raya Cina, semua orang Cina cuti. Awak Melayu tak boleh cuti. Udahlah, jangan paksa ikut menerusi streaming Zoom online. Dah. Insyaallah ya Allah, tahun depan ya Allah tak bertembung dengan Chinese New Year. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan dapat berangkat. Gitu aja lah. Kan? Insyaallah. Jangan memaksa. Tak apa. Kalau saya tak dikasih cuti, saya akan berhenti kerja. Lepas itu balik dari pondok, susah nak cari kerja. Anak bini, macam mana makannya? Secara akal. Kalau tawakalnya macam wali, tak tahulah. Kan? Baik, jadi begitulah ya. Di samping mengikuti majelisnya, sekaligus agar dapat sowan langsung ke pesarian. Ini insya Allah. Jadi memang selalunya lah ya, adab kita begitu sampai di pondok, langsung ziarah makam. Langsung ziarah makam Hadratus Syekh, kemudian makam Mbah Yai Usman, makamnya mungkin Mbah Romli, buatlah satu apalagi kalau berangkat awal kan, berangkat Jumat lepas Jumatan bolehlah ziarah wali 5 kan, ziarah wali 5, Hadratus Syekh Yai Sepuh Sunan Ampel, pergi Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang kan. Disempurnakan lagi ziarah Mbah Khalil, contoh pergi ke Jombang Mbah Romli, contoh lah itu. Insya Allah lah kalau dirancang insya Allah ini. Jadi mudah-mudahan diberikan kemampuan tadi, mampu kesehatannya, mampu keuangannya,
dan mampu transportasinya, mampu cutinya, sehingga moga-moga dapatlah kita ziarah sebo sowan kepada Hadratus Syekh radhiyallahu an. Moga-moga semuanya dipermudahkan insyaallah urusan kita. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa atim bisolihati amalana wa ajalana ya Allah ya Karim. Ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir yassir umurana wa hasib. Allahumma rizqna fi sihah wal afiyah wal ma'afata ta'ima fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi asyafil musyaffa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.